Demi Indonesia. Saya selaku Jurkam dan juga kebetulan saya juga sebagai tim advokasi. Ya, jadi mungkin nanti juga saya sedikit menghimbau kepada teman-teman yang ada di sini yang merasa sudah menjadi sarjana hukum untuk bergabung dengan kami karena kami akan membentuk lembaga advokasi. Karena pihak dari kita ini, Pak Jokowi dan Pak JK itu cenderung ya dijolimi, cenderung ya ada kampanye hitam yang ditujukan kepada beliau-beliau ini dan mungkin juga kepada kita sebagai tim. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih buat Bang Chandra dan teman-teman dari Demi Indonesia ya, atau dari grupnya Pak Dahlan Ihsan, karena kebetulan saya juga di DI ini juga sebagai sebagai tim advokasi. Baik Bapak Ibu, hadirin semua yang saya tidak bisa sebutkan di sini satu persatu, tujuan kami datang ke sini ya adalah pertama memberikan pengobatan gratis yang akan dilayani secara cuma-cuma dan mungkin juga dalam bentuk-bentuk yang lain nanti kita akan saling sosialisasi. Tentunya sebelum saya melanjutkan kampanye ini, karena saya sebagai Jurkam, tadi sudah diperkenalkan tentang latar belakang dari Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kalla sebagai capres dan cawapres pilihan rakyat. Bapak Ibu, teman-teman dan juga adik-adik yang berkumpul di sini, mungkin kalau kita lihat dan kalau kita amati dari berbagai kampanye, dari berbagai kegiatan-kegiatan beliau, terutama dari Bapak Joko Widodo, adalah orang yang sangat sederhana, orang yang sangat peduli terhadap rakyat kecil. Buktinya, beliau selama menjadi gubernur DKI itu bekerjanya bukan di meja, di belakang meja, tetapi beliau belusukan ke daerah-daerah, tempat-tempat yang menurut saya tidak layak didatangi oleh seorang gubernur. Dan mungkin pada waktu itu kalau kita berpikir secara logika yang paling baik ya, itu tempat yang mereka kunjungi adalah got-got, selokan-selokan, kali-kali ya, dimana kalau seandainya misalnya dia memberikan instruksi untuk membangun atau memperbaiki kali yang selalu menimbulkan suatu kemacetan, beliau bukan lagi menginstruksikan saja, tapi bagaimana beliau juga melihat ya, memeriksa, bahkan turun ke gorong-gorong melihat apa yang sudah dikerjakan. Itu kerjaan beliau. Dan juga kita melihat visi dan misi beliau sekarang ini itu mendapat apresiasi yang sangat luar biasa, terutama dalam masalah pemberantasan korupsi. Belum lama ini saya mendapat atau membaca di sebuah berita di Detikcom, beliau sangat mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang ada di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana di dalam pendapatnya KPK itu mengatakan bahwa orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi secara menyeluruh adalah terletak di seorang pimpinan Jokowi JK. Dan tentunya hal ini sangat luar biasa. Kita aplaus dulu kepada beliau walaupun beliau tidak ada di sini. Artinya, kalau kita melihat seperti ini, berarti harapan penegakan hukum di tangan beliau apabila beliau terpilih, sudah barang tentu itu akan terjadi perubahan-perubahan di dalam penegakan hukum itu sendiri. Dan juga kita melihat bahwa nanti rencana beliau ya dalam hal misalnya di kepolisian itu akan dibentuk menteri kepolisian, atau mungkin menteri apa bentuknya, yang nanti akan mengayomi kepolisian itu ada di bawah sebuah kementerian. Dan tentunya ini saya sudah juga mengamati, kalau ini betul-betul terjadi, ini akan mendapatkan suatu respon yang sangat baik.
Karena nanti kerja polisi itu bukan hanya di tingkat misalnya lalu lintas, mungkin juga di tingkat-tingkat yang lain yang tentunya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Karena polisi diberdayakan secara masyarakat itu akan menimbulkan suatu efek yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya juga ini kita harus applause sebagai sikap beliau yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian dalam bentuk ekonomi, belum lama ini saya juga melihat di Metro TV bagaimana pembangunan ekonomi itu harus berjalan. Mereka atau katakanlah pemimpin yang nanti akan kita pilih ini, itu akan bagaimana ekonomi kerakyatan itu benar-benar bisa dijalankan dan bisa diterapkan untuk di berbagai sektor kepentingan. Dan kalau ini terjadi juga, tentunya ini akan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat banyak. Maka oleh karena itu, baik sekarang supaya tidak ngantuk, kita applause dulu. Hidup Pak Jokowi! Sekali lagi, hidup Pak Jokowi! Baik, saya cukupkan dulu ya, karena nanti mungkin kalau terlalu lama kita bicara di sini ya, juga pengobatannya tidak berlangsung dengan baik. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita tidak salah memilih atau mencari pemimpin seorang yang merakyat. Artinya Jokowi ada di tengah-tengah kita dan kita ada di Jokowi. Terima kasih.